Kalau ada orang tidak mau berdoa, berarti dia tidak sadar tentang semua kelemahan dirinya sebagai manusia. Terus strukturnya, yang pertama ini mudah, permohonan. Permohonan itu bahasa kasar dari perintah. Berdoa itu semacam kita memerintah Allah. Rabbighfir warham. Nah, itu kan, ya Allah ampunilah, ya Allah beri aku kasih sayang, ya Allah rahmatilah, ya Allah. Itu merintah. Ya untungnya Allah itu memang sangat sayang pada kita. Kalau enggak kan kamu sudah dijawab, sebagai apa kamu merintah-merintah saya? Ya, kamu kan sering jawab gitu, sebagai apa kamu merintah-merintah? Tapi Allah enggak. Allah senang kalau ada hambanya minta. Jadi ingin diberi sesuatu atau dilindungi dari sesuatu. Itu gaya pertama. Itu di situ saya contohkan doa dari surat Hud. Mungkin ada yang mau menggunakan doa ini. Rabbi inni a'udzubika an as'aluka ma laisa li bihi ilmun. Ya Allah, aku berlindung padamu untuk meminta apa-apa yang aku tidak tahu. Jadi ma laisa li bihi ilmun. Ya Allah, semoga saya jadi presiden. Presiden itu apa sih? Tidak tahu saya. Itu malai sali bihi ilmun. Kamu tidak ngerti kok minta. Ya Allah, hancurkan dia, runtuhkan dia. Loh, kamu ngerti tidak duduk persoalannya? Tidak tahu. Malai sali bihi ilmun. Semoga aku tidak minta padamu yang aku tidak tahu ini minta apa, manfaatnya apa, gunanya apa, mudorotnya apa. Wa illa taghfirli wa tarhamni akun minal khosirin. Kenapa sih jangan minta yang tidak tahu? Karena kalau minta yang tidak tahu itu bisa jadi kita jatuh dalam kerugian. Minal khosirin, kalau Allah tidak mengampuni dan memberi rahmat kita. Nah, ini doa dari surat Hud. Ini memerintahkan Allah untuk lindungi aku dari meminta yang tanpa ilmu. Kalau ini ya kayak tadi, merintah yang setengah ngerayu. Rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Ya Allah, ampunilah, sayangilah, Engkau yang maha penyayang. Tolong ambilkan minum, engkau cakep deh. Nah, itu cara minta yang semacam itu. Jadi ini struktur doa yang pertama. To the point, mohon inginnya apa, keinginannya apa, sampaikan. Jangan khawatir, tetap ud'uni astajib lakum. Allah suka kalau dimintain apa-apa. Oke, terus ini gaya pertama. Gaya kedua, gaya munajat. Munajat itu kalau bahasanya anak gaul hari ini mungkin semacam curhat. Tidak terang-terangan minta, tapi di balik itu ada permohonan. Misalnya yang pertama itu Ali bin Abi Thalib. Ilahi la in jallat wa jammat khoti'ati fa'afuka an dzambi ajallu wa awsa. Katanya Ali bin Abi Thalib, wahai Tuhanku, meskipun telah nyata, meskipun telah banyak salahku, tapi ampunanmu pada dosa-dosa lebih cepat dan lebih luas. Nah, itu kan tidak ada mintanya, dia tidak minta, dia cuma bilang aja, ya Allah, dosaku banyak, sudah terkumpul di mana-mana, tapi aku yakin ampunanmu lebih luas dan lebih cepat. Nah, ini kan kayak orang curhat. Kamu ini orang ganteng, kamu ini orang baik, anak soleh. Ini yang dibilangin gitu kan terus mikir, oh ya kamu butuh uang berapa? Gitu. Jadi kamu tidak minta aja langsung tanggap.
Allah tahu kan apa yang ada dalam hatimu. Tapi ini gayanya gaya curhat. Sama kayak itu yang nomor 2. Kalau ini Robi'ah, kemarin waktu Robi'ah kayak Allahumma ja'alil jannata li akhibbaika wa nara li a'daika amma ana fahasbi anta. Ini kan curhat. Ya Allah, dia tidak berdoa untuk dirinya sendiri. Ya Allah, jadikanlah surga untuk para pecintamu dan neraka untuk musuh-musuhmu. Sedangkan aku telah cukup dengan engkau. Oh, ini kan tidak minta apa-apa dia. Aku engkau saja ya Allah. Wong Allah itu punya segalanya, ngerti segalanya. Tidak minta juga Allah tahu. Jadi meskipun cuma melipir-melipir, nyindir-nyindir, ngomong apa gitu kan, kamu sudah tahu. Kalau temenmu gitu kan kamu ngerti. Ini ngomong ini paling ada maunya, ngerti aku. Itu temen, apalagi Allah. Jadi gaya semacam ini namanya munajat. Kalau yang terakhir itu atau ilah sakandari. Ilahi ma akrobaka minni wa ma abadani angka wa ana ahwaju ma akunu ilaika. Ya Allah, betapa dekat engkau dariku, namun betapa jauh aku darimu. Padahal aku yang lebih butuh padamu. Itu yang saya sebut tadi ya, kita sering jual mahal itu kan. Allah itu ingin kita dekat, mendekat-dekat ke kita, tapi gayanya kita kayak tidak butuh. Padahal harusnya kita sangat butuh sama Allah. Jadi ma akrobaka minni wa ma abadani angka. Kok aku ini selalu menjauh darimu ya Allah? Engkau mendekat-dekat terus, tiap hari manggil-manggil, tapi aku menjauh-jauh terus. Padahal aku sangat butuh denganmu dibandingkan engkau padaku. Tidak mungkin Allah butuh kita, Allah maha kaya. Jadi sebenarnya yang kalau dari sisi kebutuhan kita yang butuh, cuma yang mendekat-dekat manggil-manggil selalu ke Allah. Itu munajatnya Imam Athaillah Sakandari. Ini gaya semacam ini namanya munajat. Rasulullah juga pernah munajat. Kalau ada yang mau, tiba-tiba tadi saya sisipkan hadis tentang munajatnya Rasulullah waktu beliau ini fase paling pahit dalam kehidupannya Rasulullah setelah ditinggal meninggal oleh Abu Thalib. Itu ada hadis riwayatnya Abdullah bin Ja'far. Setelah Abu Thalib meninggal, Rasulullah berangkat dakwah ke Taif, jalan kaki. Cuma di sana nanti dilempari batu, ditolak, mengalami penderitaan yang luar biasa di sana. Terus Nabi di situ bunyi hadisnya, fa'ata willa sajaratin fasolla rakaat ini. Nabi istirahat di bawah pohon, sholat 2 rakaat, kemudian kola. Ini yang saya sebut bermunajat. Jadi tidak minta apa-apa, cuma mengadukan masalah. Allahumma ilaika asku du'fa quwati. Ya Allah, aku mengeluhkan, aku mengadukan lemahnya kekuatanku, wa qillata khilati, dan sedikitnya dayaku, wa hawani alan nas, dan kehinaanku di mata manusia. Ya arhamar rahimin, anta arhamu bi, wahai yang maha Rahman Rahim, engkau pasti menyayangiku. Ila man takilni ila aduin yatahajjamuni yatajahamuni am ila koribin malak tahu amri. Kepada siapapun engkau bawa aku, pada orang yang akan menyiksaku, menyerangku, atau kepada orang yang akan mengurungku, memilikiku. Ini kalimat selanjutnya sangat terkenal. In lam takun wabbana alayya fala ubali. Jadi katanya Rasulullah, kemanapun kau bawa nasibku,
kepada orang yang akan menyiksaku, orang yang akan mengurungku. Terserah saja, kalau engkau tidak murka padaku ya Allah, maka aku tidak peduli. In lam takun ghadbana alayya fala ubali ghayra anna afiyataka hiya awsa'uli. Selain bahwa ampunanmu pasti lebih luas bagiku. A'udzu binuri wajhikal ladzi asyraqat lahu dzulumat. Aku berlindung pada cahaya wajahmu yang menyinari kegelapan. Wa soluha alaihi amrud dunya wal akhirah, dan menjadi beres segala urusan dunia dan akhirat. Antum zilabi, untuk tidak engkau turunkan padaku hubbaka, murkamu, au takhulla alayya suhtuka, atau jatuh padaku murkamu. Lakal ubba hatta tardu, aku hanya akan merengek, aku hanya akan merayu padamu sampai engkau ridho. Wala haula wala quwata illa bika, dan tidak ada daya dan tidak ada kekuatan kecuali darimu, karenamu. Nah, ini munajatnya Rasulullah. Kalau teman-teman sedang punya masalah besar yang kita tidak punya daya apa-apa untuk mengatasinya, boleh digunakan. Ini munajat dari Rasulullah. Kalau merasa semua jalan buntu, gunakan munajat ini untuk mendekat ke Allah. Ini sudah dicontohkan oleh Rasulullah. Rumusnya, in lam takun ghadbana alayya fala ubali. Maksudnya apa? Jangan murka padaku ya Allah, aku ini memang lemah, aku ini memang hina di mata manusia yang lain. Tugas-tugasku masih belum beres semua. Jangan murka padaku, dan aku yakin ampunanmu lebih luas dari semuanya. Nah, ini contoh munajat. Ya, sering-seringlah munajat sama Allah untuk menjalin kedekatan. Kalau hanya minta itu bagus, tapi memohon itu menunjukkan masih ada jarak. Beda kalau sudah curhat, itu menunjukkan kedekatan. Kalau kita bisa ngobrol dikit-dikit, itu akan dekat dengan Allah. Jadi sering-sering ini latihan curhat sama Allah. Boleh ditulis, boleh diucapkan, boleh diungkapkan. Tidak apa-apa nanti malam-malam kamu munajat sama Allah. Kalau temenmu ini anak ngomong sendiri, jangan-jangan. Biar aja dianggap gitu. Yang penting kita sedang asyik sama Allah. Oke, gaya kedua doa munajat. Gaya ketiga, ini populer ya, zikir. Zikir ini memohon pada Allah, biasanya diwakili dengan menyebut nama-namanya Allah atau memuji Allah. Jadi zikir itu kan dari kata-kata ingat pada Allah, sifat-sifatnya, kehadirannya, kesuciannya, kemahaterpujiannya, maha besarnya. Kemudian ingat ini diungkapkan dengan kata-kata, atau ditegaskan tidak dengan kata tapi dalam kalbu, dalam hati. Itu zikir. Apa zikir? Doa ya. Konotasinya zikir itu doa. Misalnya Asmaul Husna, itu kan diucapkan sesuai kebutuhanmu. Kalau butuh ketentraman, kasih sayang, cinta, Rahman Rahimnya yang sering disebut. Butuh keadilan, ya sebut aja nama Allah Al-Adlu. Butuh apa, sebut sesuai kebutuhan. Jadi Allah itu kan sifat-sifatnya banyak, nama-namanya banyak. Sebut itu sesuai kebutuhan, zikirkan itu sesuai kebutuhan. Nah, itu namanya zikir. Termasuk tasbih, tahmid, takbir, tahlil. Ungkapkan itu berulang-ulang, itu namanya zikir. Tapi sebenarnya di balik itu kan ada tujuannya, ada konotasi doanya.
Jadi kalau kita mengucapkan subhanallah, 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 itu kan ada konotasi doanya. Wahai Tuhan yang maha suci, sucikanlah aku dari dosa-dosa. La ilaha illallah, wahai satu-satunya Tuhan, aku pasrahkan padamu semua urusanku. Di balik itu semua ada konotasi doa-doa. Jadi makanya kalau dalam cerita-cerita para wali, kekasih Allah, orang-orang yang dekat sama Allah, itu kan batinnya, mulutnya selalu berzikir. Selalu yang disebut Allah, karena mereka dekat sama Allah, bisa berkomunikasi anytime. Komunikasi sama Allah itu kan yang disebut doa. Makanya dari mulutnya keluar subhanallah. Mungkin ada yang alhamdulillah, kan ada terkenal itu kan ulama kiai yang selalu dari mulutnya keluar alhamdulillah. Mengalami apapun, melihat apapun, terjadi apapun, yang keluar dari mulutnya alhamdulillah. Ungkapan rasa syukur pada Allah. Nah, bisa dibiasakan. Kalau dibiasakan jadi kebiasaan batinmu, kebiasaan mulutmu, nanti kalau dalam dunia sufi itu ada bahkan sampai aliran darahmu akan berzikir. Ya silahkan dibiasakan dulu lewat mulutnya, ndak apa-apa, diam-diam kamu zikir. Meskipun ndak harus demonstratif, nanti kamu ke kampus nggak tasbih kodi terus subhanallah, subhanallah, nanti koncomu bubar.